ke rumah saya di Jatiwaringin. Di Jatiwaringin. Saya bersyukur anak cepat, udah nunggu. Aku yang jadi trauma itu dari malam, saya udah naik genteng, belum datang. Terima kasih Ibu, semoga di tempat anaknya bisa beristirahat lebih nyaman lagi dan rumahnya juga segera bisa diperbaiki ya Ibu. Terima kasih, sehat selalu Ibu. Dan tadi saudara kita sudah melihat bagaimana ini menjadi satu sorotan begitu karena masih banyak warga khususnya lansia dan juga anak-anak yang terjebak di dalam. Bagi mereka yang tidak beruntung rumahnya hanya satu lantai, tentu saja ini akan habis terendam banjir dan mereka hanya bisa kemudian menunggu pertolongan begitu ya dari atas atap mereka masing-masing. Tentu seluruh petugas ini mencoba yang terbaik untuk bisa mengevakuasi, tapi mereka juga harus berpacu dengan waktu supaya nanti bisa dipastikan bagaimana kemudian masyarakat yang masih terjebak atau warga yang masih terjebak di dalam ini bisa dengan cepat dievakuasi. Kesehatan ini menjadi faktor utama dari kemudian juga yang tentu saja berdampak pada keselamatan dari para warga. Posko kita lihat masih dalam proses pembangunan, PLN masih bekerja, kemudian petugas juga secara paralel masih terus mencoba mengevakuasi. Tapi satu hal yang pasti kalau memang bisa begitu ya ditambahkan jumlah perahu motor kemudian juga atau bisa dibantu juga dengan pompa-pompa air begitu, ini tentu akan sangat membantu terutama bagi warga yang belum dijemput oleh keluarganya dan masih berada di gedung BNPB begitu. Kalau misalnya ada bantuan yang bisa diberikan, mengingat meskipun saat ini sudah memasuki masa Ramadan begitu ya, bulan puasa, tapi banyak dari mereka yang bahkan tadi malam ini tidak sempat untuk sahur karena air sudah mulai masuk menggenangi rumah ataupun juga kediaman mereka. Jadi ada banyak hal yang dibutuhkan di sini, mulai dari pakaian karena tidak banyak yang kemudian bisa dievakuasi, kemudian juga makanan ataupun juga air bersih, dan tentu saja terkait dengan obat-obatan ini juga diperlukan untuk mereka yang berhasil dievakuasi. Sementara bagi warga yang masih terjebak di dalam, yang dibutuhkan tentu saja adalah pertolongan yang sangat cepat dari para petugas begitu ya, dari petugas gabungan untuk bisa mengevakuasi mereka. Terkait dengan obat-obatan ini juga diperlukan untuk mereka yang berhasil dievakuasi. Sementara bagi warga yang masih terjebak di dalam, yang dibutuhkan tentu saja adalah pertolongan yang sangat cepat dari para petugas begitu ya, dari petugas gabungan untuk bisa mengevakuasi mereka membawa ke tempat yang lebih aman lagi. Adisti, kembali ke Anda di studio. Oke, tentu saja kita harapkan dari pemerintah kota atau pemerintah daerah Bekasi Jawa Barat ini dengan sigap dan juga cepat begitu ya untuk melakukan penambahan perahu karet agar seluruh warga di kompleks Pondok Gede Permai ini bisa cepat dievakuasi, karena tadi saya juga miris sekali salah satu lansia bahkan sudah sejak semalam begitu ya berada di atap rumah mereka untuk menanti proses evakuasi terhadap orang tua begitu ya, yang kita tahu sejak semalam. Bahkan tentu saja kita berharap ada penambahan perahu karet dengan cepat ke lokasi Anda, tempat Anda melaporkan, supaya proses evakuasi terhadap orang-orang prioritas, salah satunya adalah lansia, kemudian orang tua, ibu hamil, dan juga anak-anak ini bisa cepat dievakuasi karena ketinggian air bahkan tadi Anda sudah menyebutkan sudah berada di angka 7 sampai 8 meter. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda. Nanti kami akan update lagi perkembangan dari sana. Terima kasih Putu dan juga juru kamera Yogi Syahrevi melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, keselamatan yang paling utama Putu. Informasi lainnya terkait dengan banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Dan permukiman warga di perumahan Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat. Banjir merendam permukiman warga di perumahan Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat sejak Senin malam. Intensitas curah hujan yang tinggi membuat luapan air kali yang berada tepat di samping perumahan ini membuat rumah warga terendam banjir. Sejumlah warga bahkan harus dievakuasi dengan perahu karet, saudara.
Mulai jam 10 malam, Pak. Jam 10 malam tadi. Dari air itu dari mana sih, Pak? Air dari kali kan kalau limbas di sini kan nggak ada pintu airnya, jadi langsung gitu. Terus tambahan memang air hujannya memang dari sore, jadinya debit airnya mungkin lebih banyak kali ya. Bisa lewat dari tanggul kali kan berarti lebih besar nggak airnya nggak seperti biasanya. Ini udah pada dievakuasi semua, Pak? Sudah dievakuasi semua. Tidak hanya di Sawangan, Depok, Jawa Barat, saudara, banjir juga merendam wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Yang Anda saksikan ini adalah visual di mana banjir merendam rumah warga di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur setelah hujan deras dengan intensitas tinggi sejak sore kemarin hingga dini hari tadi. Dan kita akan pantau bagaimana kondisi banjir di Kebonpala, Jakarta Timur. Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di sana. Selamat pagi, Tifal. Selamat pagi, Tifal. Tifal bisa mendengar Adisti di studio? Iya, Adisti, selamat pagi. Ya, Ya. Tifal, bisa Anda laporkan bagaimana kondisi banjir di pagi hari ini setelah kita tahu sejak sore kemarin hujan deras melanda hampir seluruh wilayah Jabodetabek. Bagaimana kondisinya di Kebonpala, Jakarta Timur pagi hari ini? Dibandingkan 2,5 jam yang lalu saat laporan pertama saya sampaikan di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Awan banjir di wilayah Jakarta di Kebonpala, kita bergeser. Ini adalah visual di mana baru saja proses evakuasi terhadap warga di wilayah Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat dilakukan oleh TNI dan juga dari tim SAR, di mana TNI Angkatan Udara ini bisa dikatakan melakukan proses evakuasi dengan menggunakan perahu karet terhadap warga-warga yang terjebak di dalam rumah mereka, terjebak banjir di wilayah perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Informasi lebih lengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada Niputu Trisnanda yang berada di lokasi di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Putu, selamat pagi, bisa mendengar suara Adisti di studio, Putu? Ya, terdengar dengan jelas, Adisti. Ya, Putu, bisa Anda gambarkan saat ini seperti apa situasi di sana? Kalau di Kebonpala tadi luapan air sungai atau sungai Kali Ciliwung ini semakin lama semakin tinggi. Bagaimana dengan di Bekasi, Jawa Barat tempat Anda melaporkan? Ya, Adisti, seperti visual yang Anda saksikan saat ini, memang ketinggian debit air meskipun di titik saya melaporkan saat ini surut air sudah lebih surut begitu, dan beberapa warga. Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, yang Anda saksikan ini adalah visual di mana genangan banjir masih terjadi di stasiun Bekasi, Jawa Barat, saudara. Ini adalah video amatir yang dikirimkan oleh warga di stasiun Bekasi, Jawa Barat, di mana akses menuju dari dan menuju ke stasiun Bekasi, Jawa Barat ini tergenang banjir. Ketinggian banjir diperkirakan mencapai 20 hingga 30 cm. Warga yang nekat untuk menerobos banjir, tampaknya motor masih terus nekat untuk menerobos banjir, tapi juga masih banyak juga yang sepeda motor mereka mogok karena tidak kuat menerobos banjir, saudara. Dan ini adalah visual di mana stasiun Bekasi, Jawa Barat masih tergenang banjir. Ini adalah video kiriman dari amatir warga yang memperlihatkan akses dari dan menuju ke stasiun Bekasi, Jawa Barat tergenang banjir dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Sejumlah mobil dan juga motor nekat untuk menerobos banjir, tapi juga ada beberapa sepeda motor yang mogok di tengah jalan karena mesinnya mati setelah menerobos genangan banjir, saudara.
Masih di wilayah Bekasi, Jawa Barat, ini adalah visual di Galaksi, Bekasi, Jawa Barat, di mana ketinggian banjir ini berkisar antara 20 hingga 30 cm. Dan ini adalah visual di mana banjir di wilayah perumahan dan pertokoan Galaksi, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat ini adalah pasar bersih di Galaksi. Tampak air merendam ruas jalan dan juga pasar bersih di wilayah Galaksi dengan ketinggian berkisar 30 sampai 60 cm, saudara. Selain merendam ruas jalan, yang Anda saksikan adalah banjir juga merendam pasar bersih di Kompleks Galaksi dan juga ruas jalan dari dan menuju Kompleks Galaksi, Bekasi, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi sejak Selasa dini hari tadi, saudara. Tentu saja kami imbau kepada warga yang ingin menuju ke wilayah Kompleks Galaksi Bekasi, Jawa Barat untuk mencari jalur alternatif lainnya, termasuk warga yang masih bertahan di rumah mereka masing-masing karena ketinggian banjir berkisar antara 30 hingga 60 cm. Masih di Bekasi, Jawa Barat, saudara, ini adalah visual di mana kita bisa melihat banyak sekali mobil yang terendam banjir. Dan banjir ini terjadi di area Kompleks Galaksi Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air bahkan mencapai 100 meter atau 100 cm maksud kami, saudara. Kami akan meralat kembali, mohon maaf. Ini adalah banjir di Galaksi Bekasi, Jawa Barat, di mana ketinggian air mencapai 100 cm. Banyak sekali mobil yang terparkir di area ini terendam banjir, saudara. Banyak mobil yang terparkir di depan ruko Galaksi turut terendam dan Kompleks Galaksi ini menjadi salah satu kawasan yang kerap terendam banjir saat musim hujan datang. Dan di Kompleks Galaksi ini tidak hanya ada rumah dan permukiman, tetapi juga ada rumah sakit dan pusat perbelanjaan ataupun mal. Dari Bekasi, Jawa Barat, kita bergeser ke wilayah Jakarta, saudara. Yang Anda saksikan ini adalah pantauan udara atau drone dari pilot drone kami, Kompas TV, yang memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi dari pantauan udara di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Ini adalah visual dari pilot drone kami, juru kamera kami, Ricky Sultana, yang ingin memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di Kebonpala, Jakarta Timur, di mana genangan banjir ini merendam permukiman warga. Sebelumnya, saudara, kita saksikan jurnalis Kompas TV, Ival Solesa, sebelumnya sudah melaporkan bahwa genangan banjir ini merendam rumah di Kebonpala, Jakarta Timur dengan ketinggian 100 hingga 200 cm. Sebagian warga sudah mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman, tapi juga masih ada warga yang masih bertahan di lantai 2 rumah mereka masing-masing. Tentu saja warga yang masih bertahan di rumah mereka masing-masing ini diimbau untuk kemudian bisa mengevakuasi diri karena dikhawatirkan hujan akan turun pada siang hingga sore hari nanti yang nantinya akan berdampak dengan ketinggian air bertambah tinggi. Inilah yang kemudian dikhawatirkan, saudara. Depan SSB udah tinggi sekali. Seperti yang kita ketahui, BMKG sebelumnya sudah memprediksi atau mengatakan banjir yang melanda Jakarta merupakan kiriman dari wilayah selatan seperti dari wilayah Bogor dan bukan merupakan curah hujan yang tinggi. Dan berikut pernyataan dari BMKG, saudara. Kita lihat dalam tahun ini kan sebenarnya ada 2 peristiwa ya yang kita lihat pada waktu malam tahun baru itu, kemudian hampir
kita antisipasi mitigasi dengan menggunakan operasi modifikasi cuaca. Nah, untuk kali ini tidak. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya kalau kita lihat siklus 5 tahunannya atau siklus tahunannya itu maju sebenarnya. Kalau kita lihat dulu 5 tahunan, terus 3 tahunan, 2 tahunan seperti itu. Dan ini sangat berbeda. Ini lebih cenderung seperti yang disebabkan pada waktu beberapa hari yang lalu. Kita lihat Pelabuhan Ratu ya, penyebabnya hampir sama, yaitu adanya mesoscale convective complex. Kalau yang tahunan tahun 2020 lalu awalnya itu kan muncul karena adanya sewakan dingin ditambah dengan Madden-Julian oscillation. Nah, ini berbeda ininya kecenderungannya atau penyebabnya itu seperti itu. Dan ini juga kita lihat banjir yang ada di Jakarta itu sendiri merupakan banjir kiriman daripada curah hujan yang dihasilkan di wilayah selatan. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Banjir di wilayah Jakarta di Kebonpala, kita bergeser. Ini adalah visual di mana baru saja proses evakuasi terhadap warga di wilayah Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat dilakukan oleh TNI dan juga dari tim SAR, di mana TNI Angkatan Udara ini bisa dikatakan melakukan proses evakuasi dengan menggunakan perahu karet terhadap warga-warga yang terjebak di dalam rumah mereka, terjebak banjir di wilayah perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Informasi lebih lengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada Niputu Trisnanda yang berada di lokasi di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Putu, selamat pagi, bisa mendengar suara Adisti di studio, Putu? Ya, terdengar dengan jelas, Adisti. Ya, Putu, bisa Anda gambarkan saat ini seperti apa situasi di sana? Kalau di Kebonpala tadi luapan air sungai atau sungai Kali Ciliwung ini semakin lama semakin tinggi. Bagaimana dengan di Bekasi, Jawa Barat tempat Anda melaporkan? Ya, Adisti, seperti visual yang Anda saksikan saat ini, memang ketinggian debit air meskipun di titik saya melaporkan saat ini surut air sudah lebih surut begitu, dan beberapa warga juga sudah berhasil mulai dievakuasi satu persatu ke area kantor BNPB, tapi memang masih banyak warga yang terjebak di kawasan Perum Pondok Gede Permai yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Bahkan tadi saya juga sempat berbincang dengan petugas yang juga melakukan proses evakuasi karena ini merupakan tim gabungan, ada dari BNPB, ada dari Kopasgat juga, TNI Angkatan Udara, kemudian ada dari Ditpolairut, Mabes Polri begitu, menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini area terdalam atau titik yang paling dalam ini mencapai ketinggian airnya 7 sampai dengan 8 meter, sehingga selain ada keterbatasan jumlah perahu motor begitu, yang juga menjadi kendala adalah ada banyak puing-puing sampah, kemudian juga ada kabel-kabel yang tentu saja ini menghambat jalannya proses evakuasi karena bisa saja tersangkut di baling-baling perahu motor begitu. Tapi tadi saya juga mencatat begitu ada beberapa tambahan perahu baik itu dari Polairut kemudian juga dari Kopasgat TNI Angkatan Udara yang kembali diterjunkan, bukan hanya dari titik saya melapor saja tapi juga ini 2 akses di area utara, atau kalau dari visual yang Anda saksikan ini jauh di ujung gambar yang Anda lihat. Saat ini proses yang tengah Anda saksikan, Adisti dan juga saudara, ini merupakan upaya untuk kemudian kembali
menyalakan perahu dengan membawa 1 sampai dengan 3 orang untuk menunjukkan daerah mana saja ataupun juga kawasan mana saja yang sekiranya ini masih ada warga yang terjebak banjir, di mana tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ada 3 RW yang terdampak, yakni RW 8, 9, dan juga 10, di mana yang terparah ini ada di RT 1 dan juga RT 2. Sampai dengan pagi hari tadi setidaknya untuk 3 kawasan itu saja tercatat ada 1.000 warga yang terdampak, di mana diantaranya ada lansia, ada balita, bahkan tadi juga disampaikan ada batita, bayi berusia kurang lebih di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur dengan ketinggian 30 hingga 60 cm dari visual yang Anda saksikan ini. Tapi di beberapa wilayah tempat jurnalis Kompas TV Tifal Solesa melaporkan bahkan ketinggian air mencapai 200 cm. Sejumlah warga memang sudah berhasil mengevakuasi diri ke tempat lokasi yang lebih aman, ke sanak saudara dan juga kerabat, tapi juga banyak juga warga di Kebonpala, Jakarta Timur ini juga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka masing-masing. Selain di wilayah Jakarta Timur, kami akan ajak Anda ke Bekasi, Jawa Barat. Ini bisa Anda saksikan banyak sekali motor yang terendam banjir, saudara, di kompleks Kemang EV, Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya motor yang terparkir terendam banjir, juga ada mobil yang juga terendam banjir, saudara. Ada 3 mobil yang terendam banjir dan belasan sepeda motor yang terparkir di kompleks Kemang EV di wilayah Bekasi, Jawa Barat juga terendam banjir. Kami akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV, sudah ada Alexander Belegur di kompleks Kemang EV. Belegur, bisa Anda laporkan bagaimana situasi di sana, ketinggian banjir seperti apa, dan proses evakuasi terhadap warga di kompleks Kemang EV bagaimana? Ya, baik Adisti dan saudara, tempat saya melaporkan ini ada di perumahan Kemang EV dan Pondok Benda, di mana memang banjir terjadi sejak sekitar pukul 2-3 dini hari tadi, di mana memang perumahan Pondok Benda dan Kemang EV ini banjir akibat luapan dari Kali Bekasi, dari banjir kiriman dari hulu, yaitu dari kiriman dari Kali Cekeas dan juga dari Kali Cilengsi. Sementara ini memang dari layar Kompas TV memang terlihat ada kendaraan warga, baik itu motor maupun mobil, yang memang sebenarnya sudah coba dievakuasi oleh warga dari perumahan Kemang EV dan Pondok Benda, namun memang mereka merasa memindahkan ini sudah dirasakan aman, tapi ternyata memang tidak luput dari debit air tinggi hingga kendaraan mereka baik motor maupun ini terendam. Saat ini memang juga relawan masih tetap bersiaga di depan komplek perumahan Kemang EV dan Pondok Benda ini untuk antisipasi bagi warga memang yang masih bertahan di lantai 2 rumah mereka, karena memang ketinggian air di perumahan Kemang EV dan juga dari Pondok Benda ini sekitar 2 meter lebih, seperti itu Adisti. Oke, jadi ketinggian banjir ini di pagi hari ini sudah mencapai 2 meter, bahkan untuk wilayah-wilayah di dalam mungkin bisa lebih parah lagi ketinggian banjirnya ya. Bagaimana dengan aliran listrik? Apakah PLN sendiri sudah memadamkan aliran listrik di kompleks Kemang EV dan juga Pondok Benda di Bekasi, Jawa Barat? Karena mengingat ketinggian banjir ini sudah mencapai 2 meter di beberapa wilayah di sana. Ya, memang Adisti, sejak pantauan kami di lapangan sejak pukul 3 dan 4 pagi tadi, memang kami lihat awalnya memang instalasi listrik atau lampu-lampu ini masih menyala seperti itu. Namun memang pada saat sekitar menginjak pukul 4 dan 5, PLN telah mematikan kondisi listrik seperti itu, karena memang akibatnya takut membahayakan bagi para warga ataupun penghuni dari perumahan yang terdampak banjir ini. Adisti.
Oke, jadi untuk PLN sendiri sudah melakukan pemadaman listrik di wilayah terdampak banjir, khususnya di tempat Anda melaporkan. Ini ada di Kompleks Kemang IV dan juga ada Kompleks Pondok Benda, begitu ya. Pemadaman listrik sudah dilakukan sejak subuh tadi. Proses evakuasi juga sudah dilakukan. Apakah proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan perahu karet atau seperti apa terhadap warga yang masih bertahan di rumah mereka sampai saat ini? Ya, memang saat ini di sejumlah relawan masih bersiaga di depan pintu masuk perumahan Kemang IV dan juga Pondok Benda. Tadi kami lihat dan kami pantau ada 2-3 perahu karet dari relawan dan BPBD yang bersiaga. Ada yang perahu karet ini dengan menggunakan mesin dan juga ada yang menggunakan dengan secara manual menggunakan dayung seperti itu. Namun memang saat ini kondisi banjir di perumahan Kemang IV dan Pondok Benda ini memang berangsur surut, walaupun meskipun surutnya itu berangsur lama, namun tidak signifikan sama sekali karena memang kondisi debit air di aliran Kali Bekasi ini masih tinggi karena kiriman air dari hulunya yaitu dari Kali Cikeas dan juga Kali Cilengsi ini masih terus terjadi seperti itu, Adisti. Oke, jadi walaupun sudah surut tapi dikhawatirkan ada air kiriman lagi dari Kali Cikeas di sana, begitu, itulah yang kemudian dikhawatirkan warga. Dan ini adalah visual di mana relawan masih bersiaga di depan kompleks Kemang IV, begitu ya. Terlihat relawan dengan menggunakan jaket pelampung dan juga tengah membawa perahu karet ingin melakukan proses evakuasi terhadap warga yang rumahnya ini terjebak banjir. Lalu untuk posko pengungsian apakah sudah ada difokuskan di mana lokasinya? Apakah di masjid ataupun di balai warga misalkan? Seperti itu? Ya, Disti, memang saat ini kami masih belum melihat adanya posko yang didirikan oleh instansi atau stakeholder terkait. Tapi memang saat ini memang masih banyak warga dari perumahan Kemang IV, karena memang mayoritas perumahan mereka ini pemukimannya ini berlantai 2, karena memang Kemang IV ini ada di pinggiran daerah aliran sungai yaitu Kali Bekasi. Jadi mereka memang rata-rata mayoritas perumahannya ini berlantai 2. Mereka banyak yang masih bertahan di lantai 2 karena memang buat mereka itu masih dirasa aman. Tapi memang jika ada pemukiman atau rumah mereka yang tidak tingkat atau berlantai 2, mereka memilih mengevakuasi ke rumah dari saudara atau kerabat yang memang aman dari banjir. Seperti itu, Adis. Oke, jadi belum ada lokasi yang difokuskan untuk menjadi posko pengungsian. Biasanya warga yang sudah mengevakuasi diri ini kemudian ke sanak saudara, mengungsi ke rumah sanak saudara dan juga kerabat, begitu ya, Alexander Blegur. Ini kami akan update lagi perkembangannya di sana terkait dengan banjir yang merendam wilayah Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di tempat Anda melaporkan ini di Kompleks Kemang IV dan juga Pondok Benda yang sampai saat ini juga masih tergenang banjir. Terlihat belasan bahkan puluhan sepeda motor ini terendam banjir. Ini merupakan sepeda motor milik warga Kompleks Kemang IV yang memang sedari pagi berusaha untuk dievakuasi, begitu ya, ke tempat yang lebih aman, ke tempat yang lebih tinggi, tapi kemudian ketinggian air ini bahkan sampai ke depan Kompleks Kemang IV. Kami nanti akan update lagi dari jurnalis Kompas TV Alexander Blegur di Bekasi, Jawa Barat. Keselamatan tetap yang utama, Alexander. Terima kasih. Informasi lebih lengkapnya terkait dengan bencana banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Visual di mana genangan banjir masih terjadi di stasiun Bekasi, Jawa Barat, saudara. Ini adalah video amatir yang dikirimkan oleh warga di stasiun Bekasi, Jawa Barat, di mana akses menuju dari dan menuju ke stasiun Bekasi, Jawa Barat ini tergenang banjir. Ketinggian banjir diperkirakan mencapai 20 hingga 30 cm.
Warga yang nekat untuk menerobos banjir, tampaknya motor masih terus nekat untuk menerobos banjir, tapi juga masih banyak juga yang sepeda motor mereka mogok karena tidak kuat menerobos banjir, saudara. Dan ini adalah visual di mana stasiun Bekasi, Jawa Barat masih tergenang banjir. Ini adalah video kiriman dari amatir warga yang memperlihatkan akses dari dan menuju ke stasiun Bekasi, Jawa Barat tergenang banjir dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Sejumlah mobil dan juga motor nekat untuk menerobos banjir, tapi juga ada beberapa sepeda motor yang mogok di tengah jalan karena mesinnya mati setelah menerobos genangan banjir, saudara.